Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua, semoga semua sehat ya. Dan yang sakit moga-moga Allah sembuhkan ya, dan kembali berjuang setelah sehat insya Allah. Dan yang sehat tentu moga-moga kita doakan bisa terus beramal soleh sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, seikhlas-ikhlasnya. Hari ini Presiden Jokowi menaikkan surat keputusan ya, pemberhentian tidak hormat kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Jadi pemecatan tidak hormat sebagai Ketua KPU ya, yang sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebelumnya kan. Dan ini sebenarnya isunya isu elit ya, nggak ngaruh apa-apa terhadap rakyat kecil. Meskipun begitu perlu untuk dibahas karena ini urusannya urusan apa ya, kalau bahasanya DKPP itu hubungan badan ya, ada rayuan romantis lah apa istilahnya itu dalam sidang itu. Jadi setelah dijanjikan untuk dinikahi ya oleh Ketua KPU CAT itu, terus akhirnya terjadilah ya hubungan itu. Saya tidak mengatakan perzinahan ya, karena susah untuk membuktikannya. Orang yang menuduh berzina harus mendatangkan 4 saksi dalam Islam, yang keempat-empatnya itu harus melihat langsung orang yang berzina itu sedang memasukkan pedang ke sarungnya, dan itu hampir tidak mungkin kita mendatangkan 4 saksi itu. Tetapi di dalam dulu bertahun-tahun yang lalu saya teringat jadinya kasus ini, ingat bacaan lama dulu di Bulughul Maram itu ada kisah seorang perempuan yang sudah menikah itu kemudian berzina. Ini hadisnya ya. Dan kemudian dia sudah pernah menikah ya, berzina. Itu kemudian dia datang ke Rasulullah menyesal, minta dihukum supaya nanti di akhirat nggak dihukum lagi. Tobat dia. Perempuan yang sudah pernah menikah ini berzina dengan laki-laki. Rasulullah nggak langsung menerima pengaduan itu. Kamu mungkin hanya bersentuhan kulit, hanya dipegang-pegang, kamu pulang. Tapi perempuan itu kembali ya dengan membawa bayinya hasil persinahan itu. Ya Rasulullah, saya benar-benar berzina, ini hasil bayinya, hasilnya. Suruh pulang lagi, besarkan dulu bayi itu sampai haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Setelah disusukan, perempuan itu datang lagi ya kepada Rasulullah untuk minta dirajam. Dan setelah anaknya diambil, di situ tidak diceritakan apakah kemudian diangkat anak oleh sahabat yang lain, anak hasil perzinahan yang sudah 2 tahun itu. Kemudian oleh Rasulullah perempuan itu diperintahkan untuk dirajam. Dirajam itu tubuhnya ditanam, tinggal kepalanya. Dan kemudian perempuan itu dilempari batu oleh orang-orang beriman yang menyaksikan itu. Dan tidak boleh ada rasa kasihan ya, melempari penzina itu sampai dia mati. Itulah dirajam. Disaksikan oleh orang banyak. Itulah hukuman penzina ya dalam Islam. Tapi di hadis lain itu
orang yang sudah pernah menikah dan kemudian dia berzina, itu kata Rasulullah hukumannya sebelum dirajam sampai mati, dia di jaldu mi'ah, apa istilahnya, dicambuk mi'ah 100 kali. Setelah itu baru dirajam, dilempari batu kepalanya setelah badannya ditanam di tanah gitu, dan dilempari batu sampai mati. Dahsyatnya perbuatan zina itu untuk merusak masyarakatnya. Jadi diberikan shock terapi yang begitu hebat, penzina itu dirajam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sebelumnya itu dulu dijilid, dijilid itu dicambuk ya. Itu untuk yang sudah pernah merasakan perkawinan, pernikahan. Buat laki-laki perjaka dan perawan yang belum pernah merasakan perkawinan dan kemudian mereka berzina, maka hukumannya tidak sampai dirajam tapi dicambuk 100 kali dan diasingkan dari masyarakat selama 1 tahun. Itu bedanya penzina yang sudah pernah berkeluarga dan penzina yang belum berkeluarga, yang masih perawan atau jaka. Namanya, istilahnya dulu saya pernah belajar tuh muhson ya, kalau nggak salah. Muhson dan goiru muhson ya. Itu nanti diluruskan ya kalau ucapan saya salah. Saya hanya ingin menekankan bahwa zina itu satu langkah yang buruk ya dalam Islam. Mendekatinya saja dilarang. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itu perbuatan yang fahisha, yang menjijikkan ya. Ada pilihan buat yang sudah berkeluarga, ada pilihan daging segar dan daging busuk. Daging segar itu diistilahkan adalah istri yang sah. Harusnya ke sana laki-laki yang sehat. Tapi justru dia memakan daging yang busuk ya. Alangkah menjijikkan orang yang melakukan hubungan perzinahan bagi orang yang sudah pernah berkeluarga. Nah, kalau korupsi itu perzinahan. Dulu ketua yang mati di penjara itu, ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar, itu dia dihukum 20 tahun ya karena menerima suap. Jadi korupsi, kena tindak pidana korupsi ya. Kata Akil Muhtar itu sebanyak orang yang korupsi itu jari kelingkingnya dipotong katanya. Tapi waktu dia terbukti ditangkap oleh KPK, wartawan nanya soal gagasan dia, seorang koruptor dipotong jari kelingkingnya. Marah itu si Akil Muhtar. Diingatkan soal gagasannya, soal jari kelingking yang dipotong. Tapi menurut Islam, uang yang diambil di atas 500.000 nisabnya itu, atau sekitar 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu kursnya 2 juta, maka 1/4 dinar itu 500.000 ya. Orang yang mencuri barang yang disimpan kemudian dicuri nilainya di atas 500.000, itu bukan kelingking yang dipotong ya. Tapi yang dipotong itu pergelangan tangan ya. Kemudian kalau dia masih mencuri lagi, kaki kiri yang bersilang pergelangan. Kalau dia mencuri keempat kalinya, pergelangan tangan kiri yang dipotong. Dan keempat itu ketiga. Kalau keempat dia masih mencuri, maka pergelangan kaki kanan yang dipotong. Dan kalau dia masih mencuri untuk kelima kalinya, ya, maka
barulah orang yang sudah buntung pergelangan kedua tangan dan kedua kakinya itu baru dipenjara. Bukan koruptor itu dipenjara, tapi dipotong tangannya. Terus potongan tangan itu kemana? Diapakan? Menurut Imam Syafi'i, pergelangan tangan kanan yang dipotong tadi, yang milik koruptor atau pencuri tadi, itu kata Imam Syafi'i, ya, itu digantungkan di leher si koruptor itu, di leher pencuri. Jadi kita ingin mengingatkan ya, hukum Islam itu sangat berat ya, hukumannya untuk pencuri yang batas yang dicuri itu 1/4 dinar atau 500.000 itu sudah dihukum. Tapi kalau pencuri di bawah itu tidak dipotong tangannya. Sebenarnya pezina yang sudah berkeluarga, mungkin janda, mungkin duda, atau dia melakukan perselingkuhan, masih berstatus dalam ikatan perkawinan, tapi dia melakukan perzinahan dengan laki-laki atau perempuan lain, maka dia dipotong, maka dia dirajam ya, dirajam itu sampai mati. Dirajam itu badannya dikubur, disisakan kepalanya, kemudian orang muslim yang menonton itu melempari batu kepala penzina itu sampai mati. Jadi kita ingatkan hati-hati untuk para pezina dan calon pezina, urungkanlah niat untuk berzina itu, karena efeknya bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti bagaimana jawabnya ke Allah itu kalau kita melakukan perzinahan. Ya, tahanlah ya. Sabar dalam menahan nafsu itu ya. Nah, kemudian di hadis lain itu satu saat seorang Arab itu melaporkan kepada Rasulullah kelakuan anaknya laki-laki yang menzinahi ya istri dari majikannya. Jadi rupanya anak laki-lakinya ini kerja sama sebuah keluarga suami istri. Nah, si laki-laki yang bekerja ini menzinahi istri dari majikan sang laki-laki. Terus kata Arab tadi yang mengadukan kelakuan anaknya yang berzina ke perempuan atau ibu istri dari majikannya itu, sudah saya tebus ya Rasulullah dengan budak dan 100 kambing. Rasulullah tentu marah ya, tidak bisa ditebus dengan 100 kambing atau budak perbuatan zina itu, ya kan? Jadi itu ditolak, raddun, ditolak kata Rasulullah dalam hadis itu ya, ditolak ya. Cara sang bapak itu membela anaknya dengan menebus dosa zina yang dilakukan oleh anak yang masih perjaka, menzinahi istri daripada itu majikannya. Jadi akhirnya singkat cerita si laki-laki itu dicambuk dan kemudian karena dia masih perjaka, belum pernah menikah, dicambuk dan diasingkan 1 tahun. Sementara setelah perempuan istri majikannya itu mengaku dia berzina dengan pekerjanya yang laki-laki yang masih berjaka itu, dia akhirnya dirajam. Didera dulu, dicambuk, kemudian perempuan istrinya majikan itu dirajam karena dia mengaku berzina terhadap ini pekerjanya yang masih bujang itu. Ini barangkali ada gunanya ucapan atau rekaman ini ya tentang bahaya di akhirat, yaitu bahaya berzina dan bahaya mencuri. Moga-moga satu saat kita berdoa hukum Islam itu diterapkan di Indonesia, maka pencurian itu akan habis seketika dan perzinahan itu akan habis seketika. Karena hukuman perzinahan itu sangat berat dan hukuman pencurian itu potong tangan lewat pengadilan tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.